Baik, terima kasih. Selamat siang. Nah, kita kembali melanjutkan bagaimana cara membuat laporan bulanan ya. Nah, setelah kita masuk ke halaman beranda, ini halaman beranda ya. Setelah kita masuk ke halaman beranda di sistem aplikasi EDMC 19. Nah, kalau kemarin sudah kita tekan mulai untuk mengisi data dasar dusun semuanya dan desa. Kemudian sekarang kita membuat laporan bulanan. Nah, pertama kita klik bulannya. Oke. Nah, maka laporan bulanan akan muncul. Nah, untuk pertama sekali kita tambahkan klik menambahkan laporan. Oke. Nah, kemudian kita pilih periode bulannya. Contoh, kita kemarin membuat COVID itu mulai dari bulan berapa ya? Contoh bulan Mei gitu ya. Kita ambil bulan Mei. Setelah buat bulannya, kita buat berikutnya. Oke, uh, karena kita sudah isi data dasar desa dan data dusun, maka otomatis setelah kita klik dusun tadi, kita klik laporan bulanan, maka akan muncul desa dan dusunnya. Nah, kalau nanti desanya dusunnya 8, maka yang muncul di sini jadi 8. Ini kan karena kita buat 2 ya 2 dia ya. Jadi sesuaikan dengan desanya pada waktu pengisian data dasar desa dan data dasar dusun. Oke, baik. Kita mulai dari desa. Ya, di sini ada 6 lembar pertanyaan yang harus kita isi ya. Nah, 6 lembar pertanyaan. Pertama, kegiatan sosialisasi dan pencegahan. Nah, apakah desa sudah melakukan himbauan cuci tangan? Nah, kita tinggal bilang iya gitu. Kalau iya, kalau belum gitu ya. Himbauan penggunaan masker di luar rumah. Apakah sudah ada himbauan dari desa gitu ya? Himbauan pola hidup sehat dan bersih ya, bersih dan sehat gitu ya. Kemudian himbauan untuk tinggal di rumah gitu ya. Kemudian himbauan menghindari kegiatan berkumpul ya, termasuk ibadah, resepsi adat dan orang meninggal. Apakah sudah ada itu ya? Nah, himbauan perantau untuk tidak pulang gitu ya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kondisi desa kita ya. Himbauan-himbauan ini disesuaikan apakah sudah ada atau belum ya di desa kita. Nanti disesuaikan himbauan tidak jabat tangan gitu ya. Himbauan melakukan jarak sosial gitu kan. Himbauan tidak menyentuh wajah gitu ya. Nanti pilihan-pilihan ini sesuai dengan kondisi desa yang dilakukan oleh tim relawannya ya. Atau lainnya, contoh minum minum wedang jahe gitu ya. Itu lainnya gitu ya. Kemudian simpan kalau setelah terisi semua pertanyaan kita simpan ya. Nah, oke, ini lembaran halaman kedua. Nah, ini kegiatan sosialisasi dan pencegahan masih ya. Memantau pemudik, apakah tim relawan di desa itu sudah memantau siapa yang mudik ya ke desanya ya, ke dusunnya gitu. Mendata warga dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta ini ya penyakit bawaan ya, yang bukan karena COVID gitu. Kemudian mendata warga dengan gejala, ya, gejala ada batuk, sesak napas, demam tinggi gitu ya. Mendirikan bilik disinfektan gitu kan. Mendirikan bilik antiseptik gitu ya. Kalau ada bilang ya, kalau enggak bilang tidak ya, nanti sesuaikan dengan desanya. Menutup jalan masuk dusun. Nah, kemudian menyediakan tempat sarana cuci tangan, apakah sudah tersedia? Ya. Nanti disesuaikan dengan kondisinya masing-masing ya, kondisi desa masing-masing. Memperingatkan warga tidak mengenakan masker, memperingatkan warga yang tidak. Nah, jadi banyak warga ini tidak menggunakan masker keluar rumah gitu, jalan-jalan. Nah, apakah tim relawan sudah memperingatkannya gitu? Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang tidak gitu ya. Nanti dengan kondisi lapangan disesuaikan.
membubarkan yang berkumpul gitu ya. Melakukan pengecekan suhu tubuh. Nah, ini pakai termometer shotgun gitu ya, bukan termometer biasa. Nah, membuat ruang isolasi desa gitu kan. Apakah ada ruang isolasi desa di desa kita gitu, kamar khusus gitu ya untuk isolasi bagi pemudik ya. Nah, kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak gitu ya. Meminta puskesmas memantau orang yang melakukan isolasi mandiri di ruangan tadi ya. Kalau ada, atau di rumahnya gitu kan, pemudik yang dia isolasi mandiri di rumahnya. Nah, jadi apakah kita sudah pernah meminta kepada puskes terdekat ya? Nah, itu nanti dijawab sesuai dengan kondisi real di lapangan ya. Nah, setelah terisi kita simpan. Oke, halaman 3. Apakah SDMI sederajat melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa gitu ya? Tidak. Nah, karena tidak, apa kerjaan anak-anak itu di rumah? Belajar jarak jauh gitu ya. Kemudian SMP-nya gimana? Apakah sekolah seperti biasa? Tidak. Apa ya, belajar internet gitu juga ya. Nanti sesuaikan dengan kondisi real di desa kita masing-masing ya. Nah, apakah TK ya melakukan kegiatan belajar mengajar? Ya pasti tidak ya, apalagi PAUD ya. Oke, kita simpan. Nah, halaman 4, apakah ini halaman 4 ini kondisi pelayaran dasar di dusun. Apakah ada kegiatan posyandu di tingkat dusun dalam sebulan terakhir? Nah, contohnya tidak gitu ya. Kalau tidak, berarti apa yang dilakukannya gitu. Bila tidak ada kegiatan posyandu, apa yang dilakukan? Kunjungan ke rumah, ya bidannya berkunjung ke rumah gitu ya. Atau bidannya melakukan posyandu dengan jarak sosial atau menganjurkan ke puskesmas, nanti sesuaikan ya. Kemudian apabila balita di desa ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan imunisasi atau vaksinasi selama sebulan terakhir, apakah balita kita tidak gitu ya? Apakah desa melayani administrasi pendudukan seperti biasa? Nah, maksudnya sini, apakah kantor desa buka seperti biasa? Nah, ya desanya buka seperti biasa, semua perangkat masuk gitu ya, gitu ya. Oke, setelah simpan gitu ya. Nah, ini survei ekonomi ya, kenaikan harga di desa. Contoh, harga beras berapa gitu. Contohnya 15.000 sekilo gitu ya. Minyak goreng 18.000 gitu. Ini sesuaikan nanti dengan harga yang di desa ya. Warung-warung yang di desa. Gula pasir 20 sekilo gitu ya. Garamnya per kilonya 30.000 ya. Ya, sesuaikan, ini contoh-contoh aja. Telurnya 55.000 sekilo gitu ya. Daging sapi 160 per kilo gitu ya. LPG 3 kg 30.000 per 3 kg gitu ya. Jadi sesuaikan aja. Ini nanti sesuai dengan harga-harga yang warung-warung yang ada di desa Bapak Ibu masing-masing ya. Terima kasih. Bagaimana caranya ya, bertanya ke warung yang menjual. Oke, setelah itu kita lanjut, simpan. Nah, masalah tenaga kerja. Berapa jumlah tenaga kerja Indonesia dari desa ini yang pulang dari luar negeri dalam waktu sebulan? Nah, kalau nggak ada, bilang aja nol gitu. Perempuan juga nol gitu ya. Kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada jadi TKI gitu ya. Total nol. Simpan. Ya. Oke, nah. Berarti laporan bulanan untuk desa bulan Mei sudah selesai untuk desa ya. Kemudian untuk dusunnya. Nah, untuk pertanyaan di dusun ada 2 lembar ya. Nah, jumlah orang di dusun termasuk pemudik yang melakukan isolasi atau karantina di minggu ini gitu ya. Ada nggak? Kalau nggak ada buat nol gitu ya. Jumlah keluarga pra sejahtera ya. Buat 2. Nanti ini tanya ke dinas sosialnya atau ke bidan desanya ya.
Jumlah keluarga di mana kepala keluarga mencari nafkah utama tidak memiliki atau kehilangan pekerjaan. Akibat COVID ini hilang pekerjaannya gitu. Berapa gitu kan? Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang nol gitu ya. Sesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Jumlah keluarga di mana kepala keluarga pencarian nafkah utama mengalami penurunan penghasilan. Nah, turun hasilnya 50%. Nah, ini nanti disesuaikan ya. Kemudian jumlah keluarga dengan balita penderita gizi buruk, kalau ada buat, kalau enggak ya. Ini contoh-contoh aja kita buat ini ya. Kemudian jumlah keluarga dengan balita penderita stunting, apakah ada stunting? Ya, kalau ada buat ada, kalau enggak gitu ya. Nah, kemudian keluarga tanpa makanan. Nah, ini rentan makan nih. Ini yang harus dapat BLT ya. Nah, apakah ada keluarga yang hilang penghasilannya, nggak punya ladang, nggak punya apa-apa, nggak punya makanan gitu ya? Nah, miskin sekali dia. Contoh, karena ada buat dua, kalau dua. Ini contoh-contoh aja, nanti sesuaikan dengan kondisi desa kita masing-masing, di dusun masing-masing ya. Setelah itu kita simpan. Oke. Nah, pertanyaan lembaran keduanya, jumlah total warga desa yang penerima PKT ya, padat karya tunai yang bersumber dari dana desa. Kalau ada PKT kita, kalau nggak ada, ya nolkan dulu ya. Baru jumlah keluarga penerima manfaat program BLTDD ya, bantuan langsung tunai desa. Berapa yang dari dana desa? Yang ini dari dana desa ya, bukan PKH atau apa ya, khusus dana desa. Contohnya 101 gitu kan, kakak gitu kan. Nah, jumlah keluarga penerima manfaat program BLT yang tidak bersumber dari DD. Nah, contohnya ini dari kabupaten, dari Kemensos, PKH, BNPT ya. Contohnya 123 ya. Jadi itu nanti dimasukkan datanya ya. Nah, ini jumlah keluarga penerima manfaat program PKH dan BNPT atau program sembako yang dari gubernur ya. Nah, ini masukkan nanti ya. Oke, kemudian berapa jumlah UMKM yang tutup? Ya, warung-warung atau toko-toko yang di desa kita yang tutup akibat COVID ini. Kalau nggak ada, ya nggak ada, masih tetap buka semua gitu ya. Ya, kemudian kita simpan. Nah, oke. Nah, ini tandanya sudah berhasil, muncul tanda centangnya ya. Oke, kita lanjut ke dusun cinta. Nah, pertanyaannya sama juga, sama kayak dusun racun tadi ya, dusun 1. Nah, itu nanti kita sesuaikan aja dengan apa yang ada di desa kita ya, realnya bagaimana ya, jangan dibuat-buat angkanya. Oke. Ya. Setelah terisi, simpan lagi. Halaman 2 ya. PKT-nya. Nah, ini ada proyek irigasinya, makanya banyak yang dapat PKT ya. Bil TDD-nya juga banyak gitu ya. Non DD juga banyak gitu ya. Nanti ini semuanya disesuaikan dengan itu ya. Data yang ada di desa kita. Jangan dibuat-buat ya. Jadi sesuaikan dengan data apa yang ada di dusun-dusun kita. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat laporan di tingkat desa, dusun, untuk desa tes ya. Yang desa tes tadi 2 dusun, dusun racun dan dusun cinta. Oke, kita back. Nah, jadi udah muncul kan tanda centang bulan Mei. Jadi di bulan Mei sudah berhasil kita buat. Oke, back. Nah, demikianlah cara pengisian laporan bulanan untuk desa dan dusun. Demikianlah tutorial ini kami buat dari tim pendamping tenaga ahli kabupaten dan dinas PMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Kami ucapkan terima kasih.